Halo semua, kembali lagi bersama saya Devina Dwi Camilla. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai piutang dan utang dari aplikasi Odoo. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengertian, perbedaan, tujuan, dan langkah membuat dari piutang dan utang dari aplikasi Odoo. Pengertian dari piutang dan utang. Piutang sendiri adalah uang tunai maupun non-tunai atau barang yang dipinjamkan seseorang pada orang lain. Lalu utang adalah uang tunai maupun non-tunai atau barang yang dipinjam oleh seseorang dari orang lain. Utang ini adalah pinjaman yang dilihat dari seseorang yang meminjam. Pembahasan yang kedua adalah perbedaan dari piutang dan utang. Yang pertama adalah piutang. Dari piutang ini, uang mengalir ke pemberi layanan atau penjual, lalu muncul sebagai hasil dari penjualan barang atau jasa, dan juga melibatkan persetujuan pembayaran tertunda tanpa biaya tambahan. Lalu, yang kedua adalah utang. Uang mengalir ke peminjam atau pembeli. Ini merupakan sumber pendanaan eksternal, lalu melibatkan kontrak di mana peminjam atau pembeli setuju untuk membayar kembali pinjaman, atau pembelian dengan bunga ataupun biaya tambahan. Dan pembahasan yang ketiga adalah tujuan dari piutang. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi efektivitas persyaratan kredit dan fungsi penagihan. Yang kedua adalah mencegah situasi krisis uang tunai di perusahaan. Dan yang ketiga adalah identifikasi pelanggan yang sering melakukan pembayaran terlambat dan mengambil tindakan atau perubahan yang diperlukan untuk mencegah kejadian serupa di masa yang mendatang. Yang keempat adalah menentukan apakah akan menahan layanan atau penawaran produk sampai pelanggan melakukan pembayaran yang tertunda. Dan yang terakhir adalah analisis perilaku pelanggan kita dan menyesuaikan kembali periode waktu sehingga kita dapat dibayar tepat waktu. Dan yang selanjutnya adalah tujuan dari utang. Yang pertama adalah memberikan informasi yang jelas kepada pemilik perusahaan atau usaha tentang semua pembayaran yang belum diselesaikan. Yang kedua, memberikan informasi tentang tujuan dan kredit yang harus diselesaikan atau dilunasi. Dan yang ketiga adalah media peminat perusahaan untuk membuat skala prioritas pembayaran. Yang keempat adalah membantu perusahaan menilai seberapa baik mereka pembayaran tagihan. Dan yang kelima adalah bahan analisa perusahaan dalam mengendalikan arus kas. Dan yang terakhir, terkadang digunakan editor di luar perusahaan sebagai daftar utang yang harus dibayar pada akhir periode yang diaudit. Dan pembahasan yang terakhir adalah langkah membuat kartu piutang. Yang pertama, klik reporting pada header, lalu pilih Agent Receivable. Setelah itu, klik Agent Receivable. Selanjutnya adalah isi kolom tanggal dan ubah periode sesuai dengan periode yang berlaku. Setelah itu, klik print. Dan inilah kartu piutang yang sudah Anda buat. Dan yang selanjutnya adalah bagaimana sih kita membuat kartu piutang. Yang pertama, klik reporting pada header, lalu pilih Edit Payable. Setelah itu, klik Edit Payable. Dan yang selanjutnya adalah isi kolom tanggal dan ubah periode sesuai dengan periode yang berlaku. Jika sudah, klik print. Dan inilah kartu utang yang sudah Anda buat. Dan itulah beberapa penjelasan singkat mengenai piutang dan utang. Terima kasih telah menonton. See you di next video ya.